Mukhalafah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala lanal imana wal islam tariqan ilahi wasabila wa aqama lana ala ma'rifatihi burhanan watihan wa dalila wa ba'atha ilaina sayyidana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam rahmatalana wa mutamima limakarimil akhlaqi wa rasulah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabihil mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Qala mu'alifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dharaini amin. Mukhalafatul lil hawadisi tegese wajib sulaya Allah maring sekabehane perkara kang anyar, sulaya ing dalem date lan sulaya ing dalem sifate lan sulaya ing dalem penggaweane. Muhal padha Allah maring sekabehane perkara kang anyar. Muhal padha Allah ing dalem date lan muhal padha Allah ing dalam sifate lan muhal padha Allah ing dalam penggaweane. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran selanjutnya, yaitu sampai kepada bab mukhalafatul lil hawadisi, yaitu sifat yang wajib tetap ada pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita wajib meyakini, wajib mengetahuinya. Pertama yang kita pahami, jangan sampai kita tidak tahu, yaitu wajibnya, wajib mukhalafatul lil hawadisi. Wajibnya wajib akli yang bermakna malayak balul ing tifa. Itu harus dipaham, karena kalau tidak paham wajibnya nanti tidak akan paham. Ini penting. Kenapa saya terus mengulang-ulang? Karena pemahaman akidah 50 itu terhenti atau tergantung dengan pemahamannya 3 perkara, yaitu wajib, mustahil, jaiz. Dan tentunya kita akan tahu di sini kan kita wajib ma'rifatillah, wajib mengetahui Tuhan. Yang diketahui adalah wajibnya, mustahilnya, dan jaiznya. Lah kalau kita mengetahui wajibnya, mustahilnya, jaiznya, ini kita punya, berarti kita bisa mengetahui, oh ternyata bahwa mengenal Tuhan itu dengan akal. Nah, itu kan penting, karena kalau tidak paham gini nanti bingung mengenal Tuhan. Kan kita wajib mengenal Tuhan, wajibnya itu wajib yang pertama sebelum wajib-wajib lainnya. Paling pertama wajib itu mengenal Tuhan. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistikon. Ini penting. Dan kadang banyak orang yang tidak memahami bahwa kan ma'rifatillah berarti mengenal Tuhan. Mestinya kan dipertanyakan, mengenal Tuhan itu yang dikenal apanya dan mengenalnya bagai apa. Itu tak. Setelah itu kita pelajari, kita berarti sudah yakin benar, sudah memahami, tidak jadi keraguan lagi. Berarti kita mengenal Tuhan itu diperintah oleh syariat wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an.
an ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Setelah kita memahami pengertian wajib mustahil jaiz, lalu kita memahami pengertiannya mukhalafatul lil hawadisi. Cara bahasa Indonesianya atau bahasa Jawanya, karena kita belajar kitab Jawa. Mestinya dia hafal Jawanya biar mendapatkan berkahan daripada sahibul kitab yang menyusun kitab Wali min Auliya Ilah Kiai Said bin Kiai Armiyah. Jadi apa? Memahami apa? Jadi bahasa Jawanya mukhalafatul hawadisi, yaitu sulaya Allah maring sekabehane perkara kang anyar. Itu nanti kita akan bisa bahasa Arab sedikit-sedikit kan dengan kitab. Mukhalafah ki sulaya lil hawadisi maring sekabehane perkara sing anyar. Cara bahasa Indonesia berbeda, mukhalafah itu berbeda Allah dengan semua perkara yang baru. Yang kita pelajari adalah perkara yang baru. Allah kita wajib mengetahui dan wajib mengetahui itu wajib syar'i, wajib mukhalafah lil hawadisi, wajib akli. Ini kedua wajib jangan rancu. Kalau ditanya wajib makrifat lil mukhalafatil hawadisi, wajib makrifat, jadi wajib mengetahui, wajib mukhalafah lil hawadisi. Kan wajib yang pertama wajib apa, wajib yang kedua wajib apa, itu harus paham. Nah, wajib mengetahui berarti wajib syar'i, syariat. Kalau wajib mukhalafah lil hawadisi berarti wajib akal. Maka yang perlu kita pahami adalah hawadis. Hawadis itu jamaknya hadis, jamaknya baru. Piro-piro perkara kang baru lah kita memahami baru. Jadi nanti bisa dikatakan hawadis, mungkin, makhluk, alam, maf'ul lagi boleh. Itu makna wahidin, maknanya satu tunggal. Mau ngomong hawadis boleh, mau ngomong makhluk boleh, mau ngomong mungkin boleh, mau ngomong apalagi alam boleh. Nah, itu 4. Jadi tapi kok di sini yang disebut adalah hawadis, kok bukan lil alam, lil makhluk, lil mungkin, enggak. Karena jelas akan membahas. Jadi nanti kan kita mau membedakan harus dihadirkan, maksudnya dipaham atau dihadirkan keduanya untuk bisa membedakan. Walaupun nanti tetap tidak boleh membandingkan Tuhan dengan hawadis. Nanti kalau sudah pada kesimpulannya jadi wahdaniyah. Tapi kalau memahami perbedaan, maka harus dimunculkan keduanya biar kita dapat membedakan. Yaitu pertama, Allah Ta'ala itu qadim. Terus alam semesta itu hadis baru. Kita memahami qadim itu wujud la awala lahu. Qadim itu ada tapi tiada permulaannya. Nah, kalau hawadis atau hadis itu wujud awala lahu. Adanya ada permulaannya. Paham ya? Kira paham aja to kata sing aja tegang. Siang rilek iki ngaji iki kudune pelan-pelan dan diperhatikan dan jangan tegang. Rilek, kendorkan saraf. Karena malah ora tegang cuma malah ngantuk nopo. Jadi betul-betul kita ki iso connect gimana? Connect dalam belajar loh. Kita ojo tegang, biasa slowly slow ya apa? Oh ya,
relax aja, relax. Nah, jadi ben iso enak. Jangan ngangken, cara Jawa aja ngangken ngaji ngangken. Farhan gembira. Oh, kita gembira, bergembira ngaji, tapi ya jangan guyu-guyu terus lah. Kasinin guyu-guyu terus. Oh, jangan relax, ketawa. Kenapa kita farhan? Kenapa kita gembira? Karena kita berada di taman surga. Kita sapa sing ora seneng nang taman surga, ana sampai nang taman surga ora seneng ya cilokot men kewenge arane ora iso entuk kenikmatane Gusti Allah, ora iso ngrasake. Masjid Taklim itu yang tamannya surga. Berarti pada karo surgane, sampean nang kene apa terus mongko nek mati nang kene iki dadi matine gampang nang swargane padhek sih. Matine mati syahid. Orang belajar ilmu itu jihad. Jihad itu dudu mung perang tok. Jadi orang yang berangkat belajar ilmu ngomong akan apabila meninggal maka syahid. Itu kaya ngono, karena jihad. Wong sing berjalan menuju ke taman surga atau ke majelis taklim itu Allah akan memudahkan perjalanannya ke surga. Karena apa? Karena memang sudah dekat di taman. Itu ada di Asbabul Wurud. Suatu hari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, ngendika kalau sahabatnya dengan sahabatnya, hai sahabat-sahabatku, janganlah kalian tidak mampir apabila melewati taman surga. Sahabat bertanya, apakah ada ya Rasulullah di dunia taman surga? Nah, takon sahabat takon, akeh sampean takon. Ada, ya apa? Majelis taklim. Jadi tempat untuk belajar, tentunya ilmu diniyah, ilmu agama. Ada, maka jangan nganti ora mampir. Lewat sampean bicara nek lewat kon mampir. Jangan sampai tidak mampir. Tapi cok kalah karo taman neraka. Taman neraka juga ada taman neraka itu tempat-tempat kemaksiatan. Jadi kalau kita nanti akan terkecoh kalau di dunia, karena memang bungkusnya dikatakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa surga itu bungkusnya sangat tidak menyenangkan. Ora enak kok ora nyenengake bungkute di sawang, ora nyenengake pasung ora enak, enggak enak. Tapi neraka itu dibungkus dengan sesuatu yang menyenangkan. Kira-kira sampai aja wis dipikir sendiri nanti. Wajan sing indah-indah ponae delok nyenengke wadon-wadon diskotik macam-macam nyenengke kan. Waduh berlimpah-limpah duit, makan enak. Surga bungkusnya kok tidak menyenangkan. Memang seperti itu. Berarti kita jangan tertipu. Mau kok nanggon sesuatu yang baik itu kok sumpah ya memang seperti itu. Jadi ya kalau ada sesuatu yang enak akan curiga ke. Iki nang taman surga apa taman neraka ke dipikir dhewe dirasa ke. Kira-kira pase kita kembali lagi kepada aja ngantuk soalnya ada intermisu, ada tarhib. Yo, Pak, jangan tuh Pak. Ya, ngantuk aja dikek dhewe nular. Ngantuk ki cok nular kancane. Ora ono sing nular bae tak sira bae. Ngantuk kerja mah gendengane kancane ngancuk melu ngantuk. Seneng, parahan, gembira. Jadi kita hadirkan, kita munculkan keduanya, jadi qadim dan hadis. Qadim itu wujud yang tiada awal, hadis yang ada awal. Hadis itu apa ya, pokoknya selain Allah tapi yang wujud khusus bukan umum. Soalnya selain Allah itu ya nanti ada makna yang mungkin itu pengertiannya ya isinya wujud wal adam. Mungkin itu sesuatu yang sah wujudnya, sah adanya, sah wujudnya, sah adamnya, sah adanya, sah tiadanya, namanya mungkin. Kalau makhluk ya sama makhluk, tapi nek mungkin itu belum wujud, belum adam. Belum ada, belum tiada. Tapi kalau makhluk itu sesuatu yang ada dan sesuatu yang tiada, tapi yang dijadikan.
mosok yang dijadikan yang kok tiada, mestinya kan ya yang tiada juga dijadikan, maksudnya tiadanya ditiadakan dan adanya diadakan, itu namanya makhluk. Lah kita bahas hawadis itu berarti bahas sesuatu yang ada tapi yang ada permulaannya, yang tadinya tidak ada terus menjadi ada, itu namanya hadis atau baru. Maka kalau ditanya hawadis atau hadis itu apa, hudus itu apa? Hudus itu wujud ba'dal adam, adanya setelah tiada. Maka kalau kita menemukan sesuatu yang ada tapi yang pernah tiada, karena bahasan terserah, yang tadinya tidak ada kok njur ada, itu adanya dinamakan baru. Ben aja lali soalnya kadang-kadang anyar ngomong, tapi bahasa Jawane anyar. Maka namanya anyar sakmene anyar kabeh. Nah nek temu Mas lambine anyar kabeh. Tak ajak ngaji biasanya kayak ngono. Ya montore anyar sing numpak ya anyar. Bojomu anyar, bojo anyar. Ojo bojo kok kodim. Bojo ya anyar, asal paham. Berarti baru di sini pokoknya selain Allah baru. Itu Allah berbeda dengan perkara yang baru. Setelah kita memahami pengertian baru itu apa, baru itu wujud ba'dal adam, adanya setelah tiada. Berarti khusus adanya loh, dipikir adanya itu didahului dengan tiada atau adanya diawali dengan tiada. Itu adanya dikatakan baru. Itu Allah berbeda dengan sesuatu yang baru. Sebetulnya tapi kita tidak akan terlalu panjang soalnya memang butuh waktu. Memahami baru itu bukan suatu yang daruri, maksudnya bukan suatu yang tidak dipikir. Jadi menemukan baru itu kalau kita mengatakan alam lah, alam semesta bumi langit, dan di antara bumi langit nama cakrawala, cara bahasa Arab samawati wal ardi wa ma bainahuma, langit dan bumi dan di antara keduanya. Kira-kira antara langit dan bumi ki tengah-tengahnya ono ora? Ya cok mending bingung loh. Didelok motor ora katok. Ngomong ora ono ya ora kena. Mesti nih. Nanti kalau sudah paham jirim, wah senenge nemen jirim sing ono latif, ono jirim kasib. Jirim kasib ki jirim sing kasar kaya awake dhewe. Didelok motor, ditabrak kena ya. Lah jirim latif lembut. Kaya entut kaya apa ya angel gitu loh. Jir ya sebangsa jim sah ono kira padahal jim aja embo. Maksudnya yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dirapain, namanya latif lembut, kasep kasar. Jirim nanti ya. Lagi nek dipikirkan kayak langit ketok. Jare wong ana langit iki bukan suatu benda, itu jarak pandangan mata tak karepe ta kaya kabeh. Wong ora sepenting aja nuhan ke langit wis so. Langit itu ndak ada ngalah kufur hukum langit tidak ada, Qurannya jelas so, sama hati ya. sama langit sama langit. Nah langit ki tapi kata orang batasan pandangan mata. Jadi langit terus bumi lagi tengah-tengah langit bumi ki ono barangnya ora. Nah aku mau tahu, ndak ada, kosong, jadi kosong. Masa sih bumi langit tuh ono sing kosong nopo? Nah ini memahami alam semesta itu kan baru. Itu ahli sunnah wal jamaah, akidah Islamiyah itu dalam pemahamannya selain Allah itu namanya alam. Alam itu masih Allah. Alam itu baru. Karena nanti banyak. Bahkan dari kalangan Islam sendiri ada sekte itu termasuk golongan yang mengkodimkan alam. Ada, tapi yang terkenal mengkodimkan Allah adalah filosofi, filsafat. Filsafat ki kaya Aristoteles, Plato, sapa meneh.
Dedengkote. Nah, sebelum Masehi ada namanya siapa? Tokoh-tokoh filsafat. Kalau saya kenal apa? Sokrates. Wah, Sokrates itu adanya sebelum Masehi. Itu juga kelompok filosofit dalam bahasa Arab filsafat. Dalam bahasa falasifah. Nah, itu kelompok sesat. Jelas sesat karena mengatakan alam itu kodim. Kodim itu apa? Kodim ya padha karo Gusti Allah. Kodim itu sedia kala tidak dijadikan, alam itu ada dengan sendirinya. Makanya itu kelompok sesat. Maka kita, tapi jangan sampai kan kita itu kadang ya wong kathok bawang kabeh angel lho. Nggih. Alim top aja. Iku apa? Kita Pak ngomong anyar ya ora tau ngerti barang anyar, sepono seprene ora ngaji tauhid ora ngerti anyar kan? Ora ngerti. Apa meneh kodim ngerti ya artinya koramil paling. Kodim ya jare koramil. Ono kok kapolsek polsek. Tidak seperti itu. Nyalakan filsafat itu salah. Filsafat itu orang yang mengkodimkan alam. Itu kan hanya mengikuti pembicaraan orang saja. Terus dinyatakan lah alam kalau tidak kodim apa? Kadang ngerti mending kecok saya ngerti mending. Ya kalau tidak kodim baru itu jarang sekali orang memahami barunya alam. Secara bahasanya untuk memudah, kalau mengatakan alam kodim itu berarti alam tidak dijadikan. Alam itu sedia kala, hanya sebuah proses. Nanti terjadi dari gumpalan ono sing arane teori teori ledakan, bom dan sebagainya dan macam-macam. Nah, makanya kalau kita akidah Islamiyah tetap menemukan alam baru. Lah yang jadi permasalahan ini harus diulang-ulang terus biar paham betul tentang alam. Bisanya paham alam harus menemukan barunya alam. Jadi selain Allah, langit itu, bumi itu, dan di antara keduanya langit dan bumi itu semua baru. Lah menemukan barunya alam itu harus berpikir, bukan yang tidak dipikir. Namanya doruri, tidak saben-saben wong ngerti alam ki anyar. Faktanya kalau memang itu bukan sesuatu yang tidak dipikir, tentunya tidak ada yang memahami alam itu kodim. Faktanya banyak bukan orang-orang yang bodoh, bukan orang-orang yang akhirnya jongkok, bahkan akhirnya di atas rata-rata itu tidak menemukan barunya alam, menemukannya kodime alam. Nah, iki pentingnya kita barunya alam penting. Ini karena jalan untuk mengenal Tuhan. Arahnya dari mengenal barunya alam. Kalau tidak mengenal barunya alam, tidak akan mengenal Tuhan, tidak akan. Seperti filsafat, karena kalau tidak meyakini alam itu baru, pasti keyakinannya kodim lah. Kalau kodim pasti tidak dijadikan, berarti tidak ada yang menjadikan. Maka tidak ada Tuhan. Atau mungkin memahami Tuhan, tapi alam itu tidak dijadikan Tuhan. Alam itu terjadi dengan sendirinya, hanya sebuah proses. Kalau air itu mesti di atas itu akan ke bawah dengan sendirinya. Tidak usah dijalankan. Itu yang orang filsafat tapi yang mengakui adanya Tuhan, itu mengatakan alam itu kodim juga. Bahwa alam itu tidak dijadikan seperti benda jatuh ke bawah, itu tidak usah dijatuhkan. Karena nanti ada proses alam yang namanya magnet atau namanya gravitasi bumi. Air itu coba, kamu kan nyoba terus mesti kalah, karena filsafat itu dengan percobaan hadiah. Coba kamu lempar itu batu ke bawah kan, ke bawah, tidak usah di bawah kan pasti ke bawah. Coba Anda ambil air coba air dari atas terus turun ditumpahkan, disok las ke bawah kan. Itu namanya filsafat, karena dia mempelajarinya hanya proses alam yang kita tahu, bahwa kita juga tahu seperti itu, tapi itu dinamakan hukum adat atau sunatillah. Tapi kalau filsafat itu
dimasukkan ke akliyah, sebuah keyakinan. Keyakinan maksudnya apa? Ya yang terjadi itu karena proses-proses saja. Jadi adanya benda itu, air itu akan ke bawah karena apa? Karena tempatnya rendah. Jadi air akan mencari suatu tempat yang rendah. Tapi kalau kita itu tidak mengikuti adiyah. Adiyah tetap begitu, tapi keyakinannya tetap ke bawah, ya dijalankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benda itu jatuh ke bawah, ya tetap bukan jatuh dengan sendirinya, tapi dijatuhkan Allah. Kalau kita koreksi lagi, si alam itu tidak punya pengaruh sedikit pun. Si alam tidak punya sedikit pun. Kalau kalian itu memegang magnet, itu tentunya ada besi, karena itu namanya saya wong Jawa wesi pulut. Wesi pulut ana pulute. Itu kan ditempelkan kepada besi, pluk, nempel. Padahal si besi, si magnet itu sama sekali tidak punya unsur untuk batu besi bisa nempel di akhirat sama sekali. Itu harus diyakini benar, karena kalau ada pengaruh sedikit pun pada makhluk, maka Tuhan tidak sempurna. Maka ada yang mampu selain Tuhan. Tidak ada obat ya orang dadeke waras, tidak ada. Makanya kalau orang tidak belajar tauhid, nanti ada seperti ini tuh kacau balau. Mbak Corona, Mas Corona, sumber itu macam-macam. Nah, nanti belajar tauhid ya, tahu bahwa yang mampu hanya Allah.